mungkin bisa cerita sedikit kesibukannya sekarang seperti apa? Sekarang ini selain manggung-manggung off air live streaming, lagi syuting film sama Falcon. Ini udah film yang kedua sih. Apa judulnya apa? Saya yang kemarin. Kalau masih belum Enggak, yang boleh pertama? yang pertama belum boleh dikasih tahu. Oh, belum pada Untuk yang- tayang. ya? Iya, belum dua-duanya. karena belum tayang jadi belum boleh dikasih tahu dulu gitu. Lawan mainnya siapa aja? Kalau kemarin tuh lawan mainnya Kevin Ardilova sama Mak Yati Surahman. Kalau yang hari ini, yang kedua. Nanti ini ada Mas Doni Damara dan banyak cast dari Jogja juga. Tentang apa sih ceritanya? Ceritanya tentang Percintaan apa? itu Tema- ada tema aja. temanya Genre. sih horor, Hmm. thriller, terus ada cerita romansnya juga gitu, drama-drama. Berarti ada syuting berarti ya? Ya, yang pertama udah. Nanti yang akan datang tuh yang kedua di Jogja syuting. Kenapa sih mau main film? Kan kamu kan penyanyi. Karena aku tuh suka suka challenge dan suka cari pengalaman baru. Jadi nggak stuck di nyanyi aja gitu. Kalau semuanya ada peluang buat main film, aku hajar. Kalau semuanya ada peluang-peluang lain pun aku juga tetap hajar. Meskipun kayak dance gitu, aku bakal coba sih. Apapun itulah. Lagunya apa sih? Lagu apa nih? Yang kamu itu? Yang populer dari kamu itu lagunya apa? Kamu yang kamu bawakan? Hah? Latih. Tahu nggak? Featuring with Genius featuring Sarah Fajira. Mbak Sarah, mungkin boleh ceritain dulu sebelum namamu dikenal lewat lagu Latih sendiri, kamu sendiri itu sosok seperti apa sih sebelumnya? Sosok seperti apa ya aku ya? Nggak kesehariannya seperti apa? Maksudnya itu mahasiswa kah atau influencer atau gimana gitu loh? Sebelum kan namamu kan mulai naik nih semenjak lagu Latih ini akhirnya dapat respon positif dari masyarakat, Mas. Kalau aku sih dulu lebih sering ini ya nyanyi kayak di kafe gitu reguler gitu kan. Terus ya sejauh ini sih nyanyi. Sejak kapan? Itu sejak 2015. Sejak 2015. Aktifnya. Nah, itu tuh itu sama reguler-reguleran di tempat-tempat apa kafe-kafe gitu tuh itu sama tim sama teman-teman apa Kebetulan memang sama teman-teman sih. sama teman-teman. Nah, dan terus terus ceritanya bisa akhirnya gabung nih buat nyanyiin lagu Latih sendiri sama Web Genius tuh gimana tuh? Boleh diceritain? Itu di tahun 2018 pertama aku sering manggung sama Bang Eka. Kebetulan sama Bang Eka diajakin project di lagunya dia yang tersimpan di hati. Dan setelah manggung-manggung sama Bang Eka diajakin sama Web Genius. Dan dari situ tuh akhirnya kita sering manggung bareng. Dan setelah 2 tahun di tahun 2020 diajakin buat project Latih. Itu maksudnya itu akhirnya dia bisa diajakin sama Web Genius tuh gimana sih? Maksudnya itu apakah dari teman taunya ini nih Audisi kebetulan atau bagus nih? apa? Karena memang kita udah sering manggung bareng nih, terus mereka mempercayakan aku untuk jadi salah satu bagian proyeknya. Kebetulan juga lagunya ini kan temanya bahasa Jawa ya. Jadi kebetulan juga aku memang dari Surabaya, ngerti bahasa Jawa, jadi ya alhamdulillah mereka mempercayakan aku. Oh, berarti sebelumnya udah kenal duluan ya sama mereka? Ya sudah kenal. Tapi kaget gak sih istilahnya ketika lagu Latih ini menjadi mendunia gitu dengan Kaget banget sih, nggak expect sama sekali nggak expect, kayak ya udahlah kalau semuanya booming ya alhamdulillah, kalau nggak booming ya kita coba lagi. Nah, kamu sendiri waktu ketika lagu ini booming sendiri itu perubahan seperti apa sih yang terjadi? Maksudnya itu tawaran job semakin banyak atau Salah satunya itu ya, dan yang lainnya ya ini tawaran syuting film datang, terus ya datang lagi pengalaman baru, terus buat kesempatan buat kolaborasi sama artis-artis legend gitu-gitu. Nah, apa namanya kamu sendiri worry nggak sih sama kan biasanya kan banyak kalau misalnya selebgram, influencer atau yang mulai menjelma menjadi seorang public figure atau artis baru kan pasti nih mengalami yang namanya star syndrome. Nah, kamu sendiri tuh takut nggak sih sama hal kayak itu atau udah punya antisipasi nih? Ya sebenarnya ya takut juga ya, karena aku sendiri juga menerapkan ke aku sendiri buat jangan sampai terbuai gitu, jangan jadi orang yang sombong, gampang puas gitu. Terus
akhirnya jadi star syndrome gitu kan, enggak lah. Sampai Enggak ya berarti. enggak. Sar, kembali ke film, Sar. Ada kesulitan sendiri nggak sih ketika bermain film? Kesulitannya mungkin ya dari ngafalin skrip, terus juga harus nyocokin ini kan gestur sama body language, terus habis itu harus acting kan, acting gimana caranya supaya terlihat natural, nggak kelihatan kayak hafalan, nggak kelihatan kaku gitu. Itu tantangannya di situ, kesulitannya juga di situ. Oke, makasih ya.